Mungkin kamu sering merasa nggak percaya diri, merasa gagal, atau bahkan terlalu keras pada diri sendiri ketika segala sesuatunya nggak berjalan sesuai rencana kamu. Kamu bukan satu-satunya yang merasakan hal seperti ini. Banyak banget dari kita yang sering kali terlalu keras pada diri sendiri, apalagi dengan tekanan hidup di era modern seperti sekarang. Kadang kita lupa untuk beri waktu bagi diri kita sendiri untuk beristirahat, menghargai pencapaian kecil, atau sekedar bersantai menikmati hidup. Itulah kenapa kita harus belajar mencintai diri sendiri alias self-love. Terdengar simple memang, tapi pelaksanaannya kadang jauh dari kata mudah. Kita bakal ngobrol soal self-love, gimana cara menerapkannya, kenapa ini penting banget buat kesejahteraan mental, dan yang paling penting gimana self-love bisa bikin hidup kita lebih bahagia dan bermakna. Jadi tonton terus sampai akhir, kita mulai setelah yang satu ini. Kapan terakhir kali kamu memuji diri sendiri? Kapan terakhir kali kamu merasa puas dengan dirimu sendiri tanpa merasa perlu bandingin diri kamu dengan orang lain? Kalau jawabannya udah lama banget atau bahkan gak pernah, mungkin saatnya kamu butuh perubahan besar dalam hidup kamu. Dan perubahan itu bisa dimulai dari hal yang sederhana, yaitu mencintai diri sendiri. Apa itu self-love? Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus pahami dulu apa yang sebenarnya self-love itu. Banyak orang yang salah kaprah mengartikan self-love sebagai bentuk egois atau narsistik. Padahal self-love bukan berarti kita merasa lebih baik dari orang lain atau selalu memprioritaskan diri sendiri di atas segalanya. Self-love adalah tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dengan hormat, menerima diri kita apa adanya, dan memberi ruang untuk bertumbuh tanpa merasa tertekan. Jadi self-love adalah kemampuan kita untuk menerima diri sendiri, termasuk segala kekurangan dan kelebihan yang kita punya. Kita nggak perlu menjadi sempurna untuk bisa mencintai diri sendiri. Faktanya, menerima ketidaksempurnaan itu adalah bagian besar dari self-love. Kenapa self-love itu penting? Self-love adalah fondasi untuk kesejahteraan mental kita. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita lebih mampu menghadapi tekanan, mengatasi kekecewaan, dan bangkit dari kegagalan. Sebaliknya, ketika kita nggak mencintai diri sendiri, kita cenderung lebih mudah merasa stres, cemas, dan bahkan mengalami gangguan mental seperti depresi. Ada beberapa alasan kenapa self-love ini penting banget untuk kita semua. Pertama, meningkatkan harga diri. Dengan mencintai diri sendiri, kita akan lebih mudah untuk menghargai diri kita dan percaya pada kemampuan kita. Kita jadi lebih jarang meragukan diri sendiri, dan hal ini otomatis meningkatkan rasa percaya diri. Self-love mengajarkan kita bahwa kita berharga apapun yang terjadi. 2. Mengurangi risiko gangguan mental. Orang yang mencintai diri sendiri cenderung lebih tahan terhadap tekanan emosional. Mereka mampu menghadapi masalah hidup dengan lebih bijak dan gak terlalu mudah terpuruk saat mengalami kegagalan. Sebaliknya, mereka yang kurang mencintai diri sendiri lebih rentan terhadap depresi, cemas, dan gangguan psikologis lainnya. 3. Kesehatan fisik yang lebih baik. Mencintai diri sendiri juga berarti menjaga kesehatan tubuh. Orang yang punya self-love cenderung lebih peduli dengan apa yang mereka makan. Mereka lebih rajin olahraga dan mereka memperhatikan pola tidur. Semua itu tentu berdampak positif pada kesehatan fisik kita. Hubungan yang lebih sehat. Saat kita mencintai diri sendiri, kita nggak lagi menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Ini buat kita bisa menjalin hubungan yang lebih sehat, baik dengan pasangan, teman, maupun keluarga. Kita jadi lebih tahu batasan dan lebih mampu menjaga diri dari hubungan yang toksik. Bagaimana cara menerapkan self-love? Ada beberapa tips praktis yang bisa kita terapin langsung. Self-love bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Ini adalah proses yang butuh waktu dan konsistensi. Pertama, kenali diri sendiri. Langkah pertama untuk mencintai diri sendiri adalah dengan mengenali siapa dirimu sebenarnya. Apa kekuatan kamu? Apa kelemahan kamu? Dan apa impian kamu? Dan apa ketakutan terbesar kamu? Semua ini perlu kamu pahami agar kamu bisa menerima diri sendiri dengan sepenuhnya. Kamu bisa mencoba menulis jurnal harian sebagai cara untuk meluapkan perasaan dan pikiran. Berhenti bandingin diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain tuh gak akan pernah ada habisnya. Selalu ada orang yang lebih sukses, lebih pinter, lebih kaya, atau lebih cantik. Tapi ingat, kamu punya jalur hidup sendiri. Fokus pada pelajaranmu. Fokus pada perjalananmu, bukan pada pencapaian orang lain. 3.
lakukan self-care. Self-care adalah bagian terbesar dari self-love. Ini bisa berupa hal-hal yang sederhana seperti tidur yang cukup, makan makanan sehat, atau sekedar main di air hangat setelah hari yang melelahkan. Self-care adalah cara kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Lalu berikan apresiasi pada diri sendiri. Jangan ragu untuk puji diri sendiri atas pencapaian yang kamu raih, sekecil apapun itu. Kadang kita terlalu fokus pada kegagalan dan lupa untuk merayakan kemenangan kecil yang sudah kita capai. Ini penting untuk menjaga motivasi dan rasa percaya diri. Kelilingi diri dengan lingkungan positif. Lingkungan sangat mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Pastiin kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, yang beri energi positif, dan yang menginspirasi. Jauhi hubungan yang toksik yang membuatmu merasa down. Maafkan diri sendiri. Kita semua pernah melakukan kesalahan dan itu normal. Jangan biarin rasa bersalah menghantui hidupmu. Memaafkan diri sendiri adalah langkah penting untuk bisa move on dan melanjutkan hidup dengan lebih positif. Batasi media sosial. Media sosial sering kali buat kamu merasa nggak puas dengan diri sendiri karena kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Padahal realitanya nggak selalu begitu. Batasi waktu yang kamu habiskan di media sosial dan fokus pada hal-hal yang membuat kamu merasa lebih baik tentang diri kamu sendiri. Lalu tetapkan batasan yang sehat. Mencintai diri sendiri juga berarti tahu kapan harus berkata enggak, tidak. Jangan biarkan diri kamu merasa terbebani dengan permintaan orang lain jika itu membuat kamu kewalahan. Tetapkan batasan yang sehat dan belajarlah untuk menghargai kebutuhanmu sendiri. Kesimpulannya, self-love bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Ini adalah fondasi dari kesehatan mental, kebahagiaan, kesuksesan, dan kesejahteraan kita. Dengan mencintai diri sendiri, kita bukan hanya menjadi lebih kuat secara emosional, tapi juga lebih mampu menjalani hidup dengan bahagia dan makna. Jadi mulai sekarang beri waktu dan perhatian yang layak untuk diri kamu sendiri. Jangan takut untuk berikan cintamu pada diri sendiri, karena pada akhirnya kamu adalah orang yang paling penting dalam hidupmu. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Ingat, self-love bukan sesuatu yang egois, melainkan hal penting yang kita semua butuhkan. Jangan ragu untuk mulai menerapkan hal-hal yang udah kamu ketahui tadi ke dalam hidup kamu. Kalau kamu punya pengalaman tentang self-love yang pengen kamu share, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta nyalain lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Stay happy, stay healthy, and love yourself. Thanks for watching. See you next time. Bye.